Halo teman-teman, hari ini kita bakal unboxing speaker Rainbow Audio dari Germany tipe Soundline C6.2. Kita bakal bahas tuntas tentang apa isinya, spesifikasinya, keunggulannya, sampai karakter suaranya. Jadi buat teman-teman yang lagi cari referensi buat upgrade speaker mobil, tonton videonya sampai habis ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah satu paket, satu box dari speaker Rainbow Soundline SLC 6.2. SL ini merupakan Soundline tipenya. C ini adalah komponen set, 6.2 ini adalah two-way 6,5 inch. Jadi speaker ini adalah speaker two-way dengan ukuran 6,5 inch. Nah, untuk tipe SL ini sendiri merupakan tipe menengahnya dari Rainbow. Kemudian kalau kita lihat boxnya, nah boxnya ini berwarna hitam, cukup simple dan juga elegan. Kemudian di bagian bawah ada part number atau kita bisa bilang nomor seri. Kemudian setelah itu kita bisa lihat di bagian sini ada barcode. Jadi barcode ini bertujuan untuk misalkan teman-teman pengen tahu lebih lanjut spesifikasinya kayak apa, bisa di-scan langsung direct ke websitenya. Gitu. Kemudian kita buka ya. Kita buka. Oke, begitu kita buka bisa dilihat yang pertama kita dapat manual book. Di manual book ini udah ada cukup lengkap ya spesifikasi, kemudian ada pengukuran, ada petunjuk instalasi sampai instruksi keamanan juga ada. Yang kedua adalah yang didapat warranty card atau kartu garansi. Yang ketiga adalah stiker Rainbow, jadi bisa dipasang di mobil kalau udah pasang speakernya. Nah, di bagian ini ditutup ya dengan foam, jadi keamanannya juga diperhitungkan. Jadi nggak kebaret-baret speakernya. Nah, kalau kita lihat ketika dibuka di sini, dia ada 2 buah mid bass, kemudian 2 buah tweeter, dan juga 2 buah passive crossover. Yang pertama, kita akan buka dari mid bass dulu. Mid bassnya juga terlindungi. Jadi udah dikasih foam, rapat, cukup rapat, susah juga nih dibuka. Nah, ketika kita buka, depannya udah ada pelindung plastiknya, jadi lebih aman lagi ketika pengiriman. Nggak mungkin ada baret-baret atau gimana. Oke, sekarang kita buka. Oke teman-teman. First impression kalau lihat ini, warnanya cukup unik ya. Jarang-jarang nih speaker warnanya silver. Jadi kalau dipasang di mobil lumayan eye catching juga, keren. Silvernya juga bagus, agak putih begitu. Kemudian kalau dilihat dari konusnya ini bagian depan dia ada motif. Nah ini khasnya Rainbow, sekarang beberapa tipe udah pakai motif ini. Dan juga ada logo Rainbow di tengahnya. Kemudian dari rangkanya sendiri, di sini bisa kita lihat ada custom emboss logo Rainbow, jadi rangkanya custom ya, dengan warna abu-abu agak kebiruan. Jadi speaker ini berbeda dari yang lain, biasa speaker warnanya hitam, bagian konus juga hitam, kalau ini beda, konusnya silver, rangkanya abu-abu, jadi bagus banget. Kemudian untuk ukurannya sendiri ini 6,5 inch, jadi bisa dipasang di OEM mobil seperti speaker pada umumnya. Kalau kita lihat bagian belakang, rangkanya cukup kokoh ya. Ada lubang anginnya juga cukup banyak, jadi speakernya juga lebih rileks. Selain itu, yang lain daripada yang lain, salah satunya adalah magnetnya di cover. Nah, ini nggak banyak nih yang pakai. Sehingga gunanya ini adalah kalau kita pasang speakernya di dalam pintu, ketika kena air hujan, nanti magnetnya nggak gampang korosi. Jadi ini untuk keamanan juga, gitu. Oke, next
kita bahas dari Twitter. Nah, saya buka plastiknya. Ternyata Twitternya juga senada sama midbus-nya. Twitternya juga warnanya silver. Jadi ini cukup unik ya. Biasa speaker umumnya tuh hitam, ini warnanya silver. Bagi teman-teman yang suka warna silver, boleh nih pakai speaker ini. Nah, dari Twitter sendiri, tadi yang saya sebutkan warnanya silver, kemudian dengan grill yang cukup unik juga. Karena grillnya tetap terlihat OEM, tapi kalau kita pasangin di mobil, dia beda nih dari yang lain. Jadi kalau teman-teman lihat, wah kok looks-nya kayak mobil premium ya? Betul, jadi grillnya ini didesain supaya terlihat kalau kita ganti speaker kayak mobil premium sound gitu. Kemudian size-nya juga kecil, jadi kita bisa dipasangin di tempat OEM. Dan juga untuk materialnya, dia udah metal. Jadi untuk speaker menengah, housing Twitter yang metal itu nggak banyak. Salah satunya nih Rainbow. Untuk ukuran Twitter sendiri 25 mm. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah passive crossover. Nah, passive crossover ini juga sebenarnya nggak semua speaker tipe menengah ada passive crossovernya ini, tapi Rainbow tetap kasih. Karena apa? Kadang beberapa ada customer yang cuma pengen ganti speaker, jadi passive crossover ini tetap juga digunakan. Nah, untuk bentuknya sendiri cukup unik ya. Passive crossover bulat, biasanya kotak. Bulat tapi dengan ada logo Rainbow di sini. Nah, kemudian juga ada tipenya di sini SL CX 6.2. Jadi untuk passive crossover ini memang dikhususkan untuk tipe speaker SL atau Soundline. Kemudian ada 3 lubang. Yang pertama adalah in, adalah input. Kemudian WF adalah woofer atau midbus itu sendiri. Dan juga TW ataupun tweeter. Lalu kita buka ya. Oke. Nah, ini yang beda teman-teman. Di passive crossover-nya Rainbow SL ini ada setelan untuk level tweeter. Jadi kalau teman-teman pengen tweeternya lebih kencang atau lebih pelan, bisa disetting di sini. Jadi lebih fleksibel dan juga bisa mengakomodir kemauan kita. Jadi fungsi passive crossover ini sebenarnya apa sih? Jadi misalkan teman-teman cuman pengen ganti speaker aja, teman-teman butuh ini karena di dalam mobil standar pada umumnya dia cuma ada satu line input aja. Jadi passive crossover ini bisa membagi antara rentang frekuensi si tweeter dan juga si midbus. Jadi kerja mereka nggak nyampur. Tapi misalkan teman-teman udah sistemnya aktif, udah pakai DSP dan segala macam, mungkin passive crossover ini bisa nggak digunakan. Gitu. Nah teman-teman, untuk spesifikasi dari speaker Rainbow SL C6.2 ini, yang pertama adalah speaker ini berukuran 6,5 inch atau berdiameter 165 mm. Kebutuhan power dari speaker ini dalam rentang 80 Watt sampai 150 Watt dengan sensitivity sebesar 87 dB. Untuk rentang kerja frekuensi dari speaker ini adalah dari 50 Hz sampai 20 kHz dengan impedance 3,6 ohm. Pasti teman-teman juga penasaran, gimana sih karakter suaranya? Untuk speaker ini, karakter suaranya yang pertama adalah detail dan juga jernih. Nah uniknya, walaupun speaker ini adalah two-way, tapi speaker ini memiliki kualitas suara mid-range yang jelas dan juga realistis, sehingga bisa memainkan semua genre musik dan juga cocok banget buat daily use. Nah, dengan karakter suara seperti itu, maka speaker ini bisa ditujukan ke teman-teman yang lagi mau main audio atau upgrade speaker di mobil, atau teman-teman yang sudah pasang entry level speaker dan mau upgrade ke kelas speaker yang lebih menengah. Untuk kisaran harganya sendiri, speaker ini dibanderol dengan harga 9 jutaan rupiah.
Jadi itu teman-teman, speaker Rainbow Audio ini nggak cuman punya kualitas material yang premium, tapi punya karakter suara yang detail dan juga realistis. Sehingga sangat nyaman kalau teman-teman pakai untuk daily use. Untuk teman-teman yang tertarik dengan speaker ini, bisa hubungi kami melalui nomor WhatsApp di kolom deskripsi, atau kunjungi authorized dealer kami yang terdekat di kota kalian. Sekian video kita kali ini, see you next video, bye-bye!